nama saya Fosi Tumbo dengan NIM 225411271. Perkenalkan, nama saya Jumiati Yunus dengan NIM 22541162. Dan saya Rifan Tenapa dengan NIM 225411228. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara pelaku pengusaha. Ayo ikuti keseruan kami. Ayo. Selamat sore, perkenalkan kami dari mahasiswa di Toraja yang sedang melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan bisnis. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai dengan pemilik atau pengelola usaha, yaitu Kak Jensi Anura, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai profil usaha, kegiatan operasional, serta pengalaman dalam menjalankan usaha tersebut. Terima kasih kepada Kak Jensi Anura yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih. Dalam pertanyaan pertama, apa nama usaha ini, sejarah usaha, jenis usaha, produk atau jasa? Kalau usahanya itu namanya Silver Highland. Kami itu fokus di F&B, food and beverage. Terus cafe berdiri itu tanggal 4 bulan 5 2022. Kalau pemilihan namanya itu Suke itu kan biar ada aksen Torajanya saja. Jadi dikasih nama Suke biar diingat bilang oh ternyata Toraja. Selanjutnya itu masuk dalam pertanyaan koordinasian bisnis. Jadi dalam usaha ini bagaimana struktur organisasi bisnis ini? Apakah ada pembagian jabatan seperti manajer, kasir atau operasional? Oh iya, kalau pembagiannya itu sudah pasti ada. Jadi ada namanya pengelola, ada bagian pemasaran, sekarang ada bagian marketingnya, kami, terus kasir, waiters, bagian bar, bagian kitchen. Itu masing-masing ada dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian masuk dalam tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam mengelola tim. Tantangannya ya, selama sudah berdiri dari 2022 sampai 2026, karena konsepnya kami itu outdoor, jadi tantangannya kami yang cuaca, hujan. Jadi kalau contoh kami buat kegiatan, tiba-tiba hujan, ya sudah selesai. Jadi terbagi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Eksternal itu cuaca tidak bisa kita prediksi kan. Terus yang berikut adalah pesaing atau penantang baru, pesaing baru. Karena kita tahu di Toraja kami itu berkembang pesat, jadi muncul lagi terus lagi yang baru. Jadi salah satu tantangannya itu dia bagaimana kami mempertahankan produknya kami. Terus inovasi. Terus yang berikut adalah internal. Tantangan internal itu kami dari karyawannya sendiri, pengelolaan karyawan. Watak karyawan kan berbeda-beda. Jadi bagaimana cara handle karyawan dengan watak yang berbeda-beda. Hutan lah biasanya, kalau datang kan biasanya hutan. Rata-rata karyawan itu anak kuliah. Ada yang lulus kuliah juga dari Toraja, manajemen, sementara kuliah semester 4. Ada yang sudah lulus manajemen, ada yang sementara kuliah PGSD, begitu. Selanjutnya, apakah ada panduan kerja tertulis yang diterapkan untuk karyawan sehari-hari? Ada namanya SOP. Jadi kami ada standar operasional perusahaannya kami. Itu adalah acuan untuk bekerja. Jadi bagian bar, bagian kitchen, waiter, kasir, semuanya ada panduannya. Ada cara kerjanya, ada langkah yang dikerjakan setiap harinya. Jadi setiap harinya itu sudah ada SOP, poin yang akan kita kerjakan setiap hari. Seperti itu. Kemudian masuk dalam target pasaran. Jadi yang pertama Kak, siapa pelanggan utama atau mayoritas bisnis UKT ini Kak? Mayoritas di sini itu anak muda. Karena konsepnya kekinian, terus konsepnya masih ini anak muda sekali. Jadi pasarnya di sini itu targetnya memang anak muda. Kemudian bagaimana awal mula Anda
Kak, apakah bisnis ini memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan? Of course, tentu saja. Kemudian Kak, bagaimana bisnis ini menyesuaikan produk atau layanan agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini? Kami mengikuti tren yang ada. Karena sekarang dulu itu trennya contohnya tuh kayak es kopi gula aren lagi tren. Jadi kami tak boleh ketinggalan momen. Jadi kami buat es kopi gula aren. Matcha sekarang trennya lagi matcha. Jadi kami bikin matcha series. Jadi kami mengikuti tren yang ada supaya bisa bertahan di pasar. Kemudian Kak, lanjut strategi dan promosi. Apakah metode pemasaran yang digunakan? Apakah lebih berfokus ke online, offline, atau keduanya? Keduanya. Karena kalau offline tanpa online mati. Sekarang kan media sosial, digital semua orang sekarang. Jadi harus diimbangi dengan media sosial begitu. Jadi supaya orang tahu kalau ada itu suke, jadi ada Instagram, ada TikTok, gitu. Harus berimbang. Kemudian apakah bisnis ini menggunakan media sosial, web, atau platform media digital lainnya? Ada websitenya suke, ada nanti lihat di Instagramnya suke highlight video itu ada websitenya. Terus itu tadi Instagram suke highlight, TikTok suke highlight. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Bagaimana pencatatan laporan keuangan dilakukan? Kami ada mesin kasir. Jadi mesin kasir itu mencakup semua transaksi. Jadi di situ sekarang kan digital semua ya. Mesin kasir pun tidak perlu manual. Jadi kami ada mesin kasir, di situ sudah ada laporan keuangannya semua. Berapa terjual setiap hari, berapa pemasukan setiap hari. Jadi kami pakai aplikasi mesin kasir. Siapa yang bertanggung jawab atas keuangan bisnis ini? Saya langsung. Apakah ada anggaran bulanan atau perencanaan keuangan jangka panjang untuk bisnis ini? Anggaran bulanannya kami mengikuti produk dan anggaran bulanannya ya. Kami lebih ke pengeluaran bulanan. Sudah pasti ada. Karena kami mengeluarkan dan ada pemasukan dan ada pengeluaran. Jadi ada. Dan anggarannya ada. Apakah ada kode etis atau pedoman perilaku bagi karyawan dan pemilik? Ada. Dan berdasarkan observasi dan wawasan yang telah kami lakukan, ada beberapa poin penting sebagai berikut. Oke, Helens merupakan bisnis kopior lokal yang bergerak di bidang food variety, penyediaan makanan dan minuman. Target pasar utama kafe ini meliputi kaum muda. Pengelolaan keuangan melakukan pencatatan keseharian, saran dan pengembangan usaha untuk menghadapi tantangan ke depan dan daya saing kafe suke di kawasan Rantepau. Berikut adalah beberapa informasi. 1. Dinamisasi sistem informasi, program loyalitas pelanggan dan meningkatkan komponen SDM dan sub. Sekian dan terima kasih.